Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi vektor dan matriks. Materi pertama yaitu vektor yang akan dijelaskan oleh Mufidah. Kepada Mufidah dipersilakan. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama yaitu vektor. Next, Ai. Apa itu vektor? Mungkin teman-teman yang dulunya jurusan IPS waktu SMA, sebagian belum pernah mempelajari apa itu vektor, karena materi vektor diajarkan di kelas lintas minat. Untuk itu, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan lebih dalam apa itu vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contoh besaran vektor adalah yang pertama kecepatan. Jadi, kecepatan itu kan biasanya orang nyebut 3 km per jam. Nah, pasti ada arahnya, ke utara, ke selatan, atau barat. Yang kedua, perpindahan. Misalnya, perpindahan dari titik A ke B. Dia akan bergeser sejauh mana? Misalnya, berapa meter gitu kan? Dan ke arah mana posisi A dan B ini bergeser. Yang ketiga, gaya. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa melihat gambar di bawah ini. Garis yang menghubungkan titik A dan titik B dan menunjukkan panah dari titik A ke titik B ini disebut dengan vektor. Atau bisa gambarnya bisa teman-teman lihat jelas dengan ini. Vektor itu maksudnya titik A ke titik B dia akan mempunyai nilai panjang ini dan akan mempunyai arah panah seperti ini dari A ke B. Nah, vektor ini yang terletak di sini, vektor V ini mempunyai titik pangkal di A di koordinat X1 dan Y1 dan mempunyai ujung di titik B di X2 dan Y2. Nah, panjang garis sejajar sumbu X di vektor 1, X2, dan X1 terletak di sini, X1 dan X2. Dan panjang vektor 2, yaitu Y2 dikurang Y1 terletak di sini. Untuk itu, komponen vektor dapat ditulis untuk menyatakan vektor secara aljabar, yaitu vektor sama dengan F1, F2 sama dengan buka kurung X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, atau vektor sama dengan buka kurung V1, V2. Sekian dari saya. Next, moderator. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Firly. Kepada Firly disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis vektor. Next, Ai. 1. Vektor posisi. Vektor posisi merupakan suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik 0, 0,0, dan titik ujungnya di A, dalam kurung A1, A2. Yang kedua, vektor 0. Suatu vektor yang panjangnya 0 dan dinotasikan dengan vektor 0. Vektor 0 tidak memiliki arah vektor yang jelas. Yang ketiga, vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dari vektor V sama dengan dalam kurung V1, V2 adalah vektor U, V sama dengan vektor V per mutlak vektor V sama dengan 1 per mutlak vektor V dalam kurung V1, V2. Yang keempat,
vektor basis. Vektor basis merupakan vektor satuan yang saling tegak lurus. Dalam vektor R pangkat 2 memiliki dua vektor basis, yaitu vektor I sama dengan dalam kurung 1,0 dan vektor J sama dengan dalam kurung 0,1. Sedangkan dalam 3 dimensi, R pangkat 3 memiliki 3 vektor basis, yaitu vektor I sama dengan 1, 0, 0. Vektor J sama dengan 0, 1, 0. Vektor K sama dengan 0, 0, 1. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Vektor di R pangkat 2. Pada panjang segmen garis yang menyatakan vektor V atau dinotasikan sebagai mutlak vektor V, panjang vektor sebagai berikut. Mutlak vektor V sama dengan akar akar V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2. Panjang vektor tersebut dapat dikaitkan dengan sudut θ yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif. Cos θ sama dengan V1 per mutlak vektor V, menjadi V1 sama dengan mutlak vektor V cos θ. Sin θ sama dengan V2 per mutlak vektor V, menjadi V2 sama dengan mutlak vektor V in θ. Tan θ sama dengan V2 per V1 menjadi θ sama dengan tan min 1 dalam kurung V2 per V1. Vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linear dari vektor basis L dan vektor basis L sama dengan 1, 0 dan J 0, 1 sebagai berikut. Vektor V sama dengan V1, V2 sama dengan V1 di dalam kurung 1, 0 ditambah V2 dalam kurung 0, 1. Dengan kesimpulan vektor V sama dengan V1 vektor I ditambah V2 vektor J sebagaimana di dalam gambar berikut. Lanjut ai. Operasi vektor di R pangkat 2. Penjumlahan dan pengurangan vektor di R pangkat 2. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya disebut resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang serta. Jika A vektor sama dengan A1, A2 dan B vektor sama dengan B1, B2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Penjumlahan secara grafis dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dalam pengurangan vektor berlaku sama dengan penjumlahan, yaitu jika vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2. Sifat-sifat dalam penjumlahan vektor sebagai berikut. Jika vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Jika vektor A ditambah di dalam kurung vektor B ditambah vektor C sama dengan dalam kurung vektor A ditambah vektor B tutup kurung ditambah vektor C. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Kepada Fikri dipersilakan. Baik, saya akan membahas perkalian vektor di R pangkat 2 dengan skalar. Suatu vektor dapat dikaitkan dengan suatu skalar atau bilangan real dan akan menghasilkan suatu vektor baru. Jika vektor V adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor secara grafis, perkalian ini dapat merubah panjang vektor dan dapat dilihat pada tabel di bawah, yang mana pada kolom pertama panah vektor V menghadap ke atas. Hal ini dapat ditentukan dengan ketentuan jika K lebih besar dari 0, maka vektor
maka vektor K dikali vektor V searah dengan vektor V seperti kolom nomor 2. Jika K lebih kecil dari 0, maka vektor K dikali vektor V berlawanan arah dengan vektor V seperti kolom ketiga. Kolom keempat sama dengan kolom kedua dan kolom kelima sama dengan kolom ketiga. Dan juga jika K sama dengan 0, maka vektor K dikali vektor V adalah vektor identitas vektor 0 sama dengan 0 per 0. Secara aljabar, perkalian vektor V dengan skalar K dapat dirumuskan sebagai berikut. K dikali vektor V sama dengan dalam kurung K dikali vektor dikali V1 K dikali V2. Next. Perkalian skalar dua vektor di R pangkat 2. Perkalian skalar dua vektor disebut juga sebagai hasil kali titik dua vektor dan ditulis sebagai A vektor dikali B vektor atau dapat dibaca dengan A vektor dot vektor B. Perkalian skalar vektor A dan B dilakukan dengan mengalihkan panjang vektor A dan panjang vektor B dengan kosinus beta sudut beta yang merupakan sudut antara vektor A dan vektor B, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali cos beta. Seperti gambar seperti yang ada di gambar, perhatikan bahwa hasil kali titik dua vektor menghasilkan suatu skalar. Vektor A dikali vektor A sama dengan dalam kurung A vektor A pangkat 2. Vektor A dikali dalam kurung vektor B tambah vektor C sama dengan dalam kurung vektor A dikali vektor A tambah dalam kurung vektor A dalam kurung vektor C. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Pada Sohibul Ihsan Hibslah. Baiklah, setelah kita mempelajari vektor di R2, maka kita akan mempelajari vektor di R3. Vektor di R3 adalah vektor yang berada pada ruang 3 dimensi, yaitu X, Y, Z. Jarak antara dua titik vektor dalam R3 dapat diketahui dengan mengembangkan rumus Pythagoras. Jika tinggi A yaitu X1, Y1, Z1, dan titik B yaitu X2, Y2, Z2, maka jarak AB adalah AB sama dengan akar dari dalam kurung X2 kurang X1 tutup kurung pangkat 2 ditambah dalam kurung Y2 kurang Y1 tutup kurung pangkat 2B ditambah dalam kurung Z2 kurang Z1 tutup kurung pangkat 2. Atau jika vektor sama dengan V1, V2, V3, maka mutlak vektor sama dengan akar dari V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2 ditambah V3 pangkat 2. Vektor AB dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu dalam kolom. Vektor AB sama dengan B1 kurang A1, B2 kurang A2, B3 kurang A3. Atau dalam bentuk baris, yaitu vektor AB sama dengan dalam kurung B1 kurang A1, B2 kurang A2, B3 kurang A3. Vektor juga dapat disajikan sebagai kombinasi linear dari vektor basis. I dalam kurung 1, 0, 0, tutup kurung. Dan J dalam kurung 0, 1, 0, tutup kurung. Dan K dalam kurung 0, 0, 1. Berikut vektor sama dengan V1, V2, V3 sama dengan V1 dalam kurung 1, 0, 0, tutup kurung ditambah V2 dalam kurung 0, 1, 0, tutup kurung ditambah V3 dalam kurung 0, 0, 1, tutup kurung. Nah, dapat kita simpulkan yaitu vektor sama dengan V1 kali I ditambah V2 kali J ditambah V3 kali K. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Operasi penjumlahan dan pengurangan vektor di R3. Nah, di bagian penjumlahannya, contohnya yaitu vektor A tambah vektor B sama dengan dalam kurung A1, A2, A3 tutup kurung ditambah dalam kurung B1, B2, B3 tutup kurung sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3.
Dan di pengurangannya yaitu vektor A kurang vektor B sama dengan dalam kurung A1, A2, A3 kurung dikurang dalam kurung B1, B2, B3 kurung. Kemudian A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3. Perkalian vektor di R3 dengan skalar. Jika V adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor yaitu K kali vektor sama dengan K kali V1, K kali V2, K kali V3. Hasil kali skalar dua vektor. Selain rumus di R3, ada rumus lain dalam hasil kali skalar dua vektor. Jika vektor A sama dengan A kali I ditambah A2 kali J ditambah A3 kali K, dan vektor B sama dengan B1 kali I ditambah B2 kali J ditambah B3 kali K, maka vektor A kali B adalah vektor A kali B sama dengan dalam kurung A1 kali B1 tutup kurung ditambah dalam kurung A2 kali B2 tutup kurung ditambah dalam kurung A3 kali B3 tutup kurung. Sekian dapat saya jelaskan. Selanjutnya moderator. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pia. Kepada Pia, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang proyeksi ortogonal vektor. Proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Jika vektor A diproyeksi ke vektor B, maka akan menghasilkan vektor C seperti gambar di bawah ini. Diketahui vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B. Maka cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi vektor mutlak vektor A dikali mutlak vektor B. Sehingga mutlak vektor C sama dengan mutlak vektor A dikali cos theta, atau mutlak vektor C sama dengan vektor A dikali vektor dibagi mutlak vektor B. Sehingga untuk mendapatkan vektornya dipakai rumus vektor C sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dibagi mutlak vektor B dikali vektor B itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Kepada Risma, Untuk lebih mendalaminya, perhatikan contoh soal nomor 1 berikut ini. Diketahui titik A 2, 4, dan 6, titik B 6, 6, dan 2, dan titik C, P, Q, dan min 6. Jika titik A, B, dan C segaris, maka tentukan nilai P ditambah Q. Pembahasannya, jika titik-titik A, B, dan C segaris, maka vektor AB dan vektor AC bisa searah ataupun berlainan arah, sehingga akan ada bilangan M yang merupakan sebuah kelipatan dan membentuk persamaan M dikali vektor AB sama dengan vektor AC. Jika B berada di antara titik A dan C, diperoleh vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC, sehingga vektor AB sama dengan titik B dikurang titik A, 6 dikurang 2, 6 dikurang 4, 2 dikurang 6 sama dengan 4, 2, min 4. Vektor AC sama dengan titik C dikurang titik A, P dikurang 2, Q dikurang 4, min 6 dikurang min 6 sama dengan P kurang 2, Q dikurang 4, min 12. Slide selanjutnya. Maka kelipatan M dalam persamaan M dikali vektor AB sama dengan vektor AC. M dikali 4, 2, min 4 sama dengan P dikurang 2, Q dikurang 4, min 12. Min 4 dikali M sama dengan min 12, sehingga M sama dengan 3. Diperoleh 2 dikali M sama dengan Q dikurang 4. 2 dikali 3 sama dengan Q dikurang 4. 6 sama dengan Q dikurang 4. Q sama dengan 10. 4 dikali M sama dengan P dikurang 2. 4 dikali 3 sama dengan P dikurang 2.
12 sama dengan P dikurang 2, sehingga P sama dengan 14. Disimpulkan, P ditambah Q sama dengan 10 ditambah 14 sama dengan 24. Sekian, terima kasih. Baiklah, penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Ainila Hasan. Pada Ainila dipersilakan. Baiklah, untuk lebih lanjut kita masuk ke contoh soal 2. Nah, di sini jika diketahui vektor titik A dan titik B dan vektor pada titik C yang berada di antara garis AB seperti gambar di bawah. Nah, tentukan persamaan vektor C. Jadi yang di sini kita cari yaitu persamaan dari vektor C. Kita perhatikan gambar di sini dapat kita lihat bahwa ada garis-garis yang menunjukkan dari titik A ke titik B. Kemudian di tengah-tengahnya ada titik C. Nah, di sini kan kita mencari persamaan. Terus pembahasannya bagaimana nih? Nah, pembahasannya dari gambar kan dapat kita ketahui bahwa vektor AB ditambah A sama dengan vektor B, sehingga vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Nah, kemudian untuk vektor AC sama dengan M per M ditambah N, vektor AB sama dengan M per M ditambah N, dalam kurung vektor B dikurang vektor A. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan untuk vektor C, yakni vektor C sama dengan vektor AC ditambah A, kemudian M per M ditambah N, dalam kurung vektor B dikurang vektor A ditambah A sama dengan M per M ditambah N vektor B dikurang M dikurang M ditambah N vektor A ditambah M ditambah N per M ditambah N vektor A, kemudian sama dengan M per M tambah N vektor B ditambah N per M tambah N vektor A. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian materi vektor. Kita lanjutkan kepada materi matriks. Baiklah, materi selanjutnya tentang matriks yang akan dijelaskan oleh Mufidah. Kepada Mufidah, silakan. Terima kasih moderator. Baiklah, kita lanjut materi yang kedua yaitu matriks. Next, pengertian susun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, E, dan seterusnya. Next, Oh iya, teman-teman tahu kan bedanya kolom dengan baris? Baris itu susunannya horizontal ke samping, sedangkan kolom susunannya vertikal dari atas ke bawah. Nah, seperti 0, 1, 0, 0, 0 ini disebut dengan baris pertama. 4, 2, 0, 0, 0 disebut dengan baris kedua. Begitu juga dengan 0, 4, 2, 2, 1, 0 disebut dengan kolom pertama, seterusnya sampai akhir. Sekian dari saya. Next, moderator. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Kepada Ihsan dipersilakan. Ordo dan elemen matriks. Matriks itu mempunyai ukuran. Ukuran matriks itu disebut ordo. Ordo matriks ini berdasarkan dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks. Jadi kalau suatu matriks A memiliki n baris dan n kolom, maka matriks A disebut berukuran atau berordo M kali n. Selanjutnya, elemen matriks. Elemen matriks sama dengan bilangan yang terdapat di dalam matriks. Nah, masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks disebut elemen matriks. Elemen-elemen matriks juga ada notasinya sendiri. Kalau matriks dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen-elemen matriks dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Nah, ini adalah contoh ordo matriks 5 kali 5.
Pada matriks A di atas, jumlah basisnya ada 5, dan jumlah kolomnya juga ada 5. Maka ordonya adalah 5 kali 5, atau bisa kita tulis A 5 kali 5. Lalu untuk elemen-elemen matriks A bisa dinotasikan dengan A, I, J, dan menyatakan elemen matriks A pada basis ke I dan kolom ke J. Nah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pia. Kepada Pia dipersilakan. Baik, saya akan meneruskan materi pada hari ini. Next, Ali. Yang pertama ada matrik baris. Matrik baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya yaitu matriks A yang elemennya 0, 3, dan 4. Matriks B yang elemennya min 2, 5, 5, 4. Matriks Q yang elemennya 3, 2, min 1, 6, dan 1. Kalau kita lihat matriks A, matriks B, dan matriks Q semuanya terdiri dari suatu baris dan beberapa kolom. Untuk masing-masing ordonya berarti matriks A memiliki ordo 1 kali 3, matriks B memiliki ordo 1 kali 4, dan matriks Q 1 kali 5. Kemudian matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang elemennya bernilai 0. Matriks kolom biasanya dinotasikan dengan 0 besar. Kemudian ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemennya pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Seperti pada gambar ini ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Firly. Kepada Firly Disa. Baik, saya akan melanjutkan jenis-jenis matriks. Selanjutnya matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja, merupakan kebalikan dari matriks baris. Contohnya matriks R yang terdiri dari elemen 1, 2. Matriks S 3, 4, min 1. Matriks T 5, min 7, 2, 3. Matriks R, S, dan T sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Ordo matriksnya adalah R 2 dikali 1, S 3 dikali 1, dan T 4 dikali 1. Selanjutnya matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Itu tandanya M sama dengan N. Karena jumlah baris dan kolom sama, maka ordo matriksnya bisa ditulis N dikali N atau matriks ordo N. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama, ada juga diagonal samping atau diagonal kedua. Kalau kita tarik di sepanjang diagonal utama matriks, maka diagonal samping berada di arah sebaliknya. Contohnya, matriks A terdiri dari elemen 8, 5, 2, 7. Matriks B 4, 5, 9, 2, 2, min 6, 7, 11, 3, 7, min 7, 3, 2, 1, 0, 2. Berdasarkan contoh, matriks A memiliki jumlah baris dan kolom yang sama karena merupakan matriks persegi, yaitu sebanyak 2. Matriks ini merupakan matriks berordo 2. Elemen-elemen pada diagonal utama adalah 8 dan 7 pada matriks A. Dan untuk matriks B merupakan matriks berordo 4. Dan diagonal utama matriks B adalah 4, min 6, min 7, dan 2. Selanjutnya,
Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Contoh, matriks P 2, 0, 0, 4. Matriks Q 3, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 5. Matriks R 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 0, 11. Diagonal utama matriks P adalah 2 dan 4. Diagonal utama matriks Q adalah 3, 8, dan 5. Sedangkan diagonal utama matriks R adalah 7, 0, min 1, dan 11. Di luar diagonal utama, semua elemennya bernilai 0. Misalnya elemen Q12 adalah 0. Elemen Q21 juga 0. Sekian dari saya. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Operasi matriks. Next slide. Operasi matriks ada berupa penjumlahan dan pengurangan matriks. Sebagai contohnya, jika matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, dan matriks B sama dengan G, H, I, J, K, L, maka jika matriks A ditambah matriks B, yaitu A ditambah G, B ditambah H, C ditambah I, D ditambah J, E ditambah K, F ditambah L. Jadi contoh soalnya seperti ini. Jika ada matriks A sama dengan 2, min 1, 3, 0, 4, 6, min 6, 10, min 5. Dan matriks B 4, 7, min 8, 9, 3, 5, 1, min 1, 2. Maka tentukan jawaban A ditambah B dan A dikurang B. Seperti yang kita lihat di dalam slide, jika matriks A ditambah B, maka 2 ditambah 4, min 1 ditambah 7, 3 ditambah min 8, 0 ditambah 9, 4 ditambah 3, 6 ditambah 5, min 6 ditambah 1, 10 ditambah min 1, min 5 ditambah 2. Maka akan menghasilkan 6, 6, min 5, 9, 7, 11, min 5, 9, 3. Jika dalam pengurangan A, matriks A dikurang matriks B sama dengan 2 dikurang 4, min 1 dikurang 7, 3 dikurang min 8, 0 dikurang 9, 4 dikurang 3, 6 dikurang 5, min 1 dikurang min 1, min 6 dikurang min 1, 10 dikurang min 1, min 5 dikurang 2. Maka akan menghasilkan min 2, min 8, 11, min 9, 1, 1, min 7, 11, min 7. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Kepada Fikri, persilakan. Perkalian dua matriks berbeda dengan perkalian skalar yang hanya mengalikan setiap elemen matriks dengan bilangan skalar. Perkalian dua matriks memiliki aturan tersendiri. Perkalian syarat dua buah matriks, misalkan matriks A dan matriks B dapat dikalikan adalah jika banyak kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Bentuk perkalian antara matriks secara umum yaitu A, I dikali M, kali B, M kali N sama dengan C, I kali N. Untuk mencari hasil kali matriks A dengan matriks B ialah dengan mengalihkan elemen pada baris-baris matriks A dengan elemen pada kolom-kolom matriks B. Kemudian jumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom tersebut. Sebagai tambahan, ada contoh soal yaitu diketahui matriks-matriks berikut. A sama dengan A, B, C, D, B sama dengan E, F, G, H, C sama dengan 1, 2, 3, 4, dan D sama dengan 5, 7, 6, 8. P sama dengan minus 1, 3, 2, 1, 1, 1. Q sama dengan 1, 2, minus 3, 5, 6, minus 2. Pertanyaannya adalah tentukan hasil dari A, AB,
yang bagian B CD, yang C DC, yang D PQ, yang E PC. Penyelesaiannya yaitu A, yang AB sama dengan A, B, CD, E, F, G, H sama dengan baris 1 dikali kolom 1, baris 1 dikali kolom 2, baris 2 dikali kolom 1, baris 2 dikali kolom 2, jadinya sama dengan A dikali C tambah B dikali G, C dikali C tambah D dikali G, A dikali F tambah B dikali H, C dikali F tambah D kali H. Yang B, yang CD sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, baris 2 dikali kolom 1, baris 2 kali kolom 2. Sama dengan 1 dikali 5 tambah 2 kali 7, 1 dikali 6 tambah 2 kali 8. 3 kali 5 tambah 4 kali 7, 3 kali 6 tambah 4,8 sama dengan 5 tambah 14, 6 tambah 16, 15 tambah 28, 18 tambah 32. Jadi hasilnya 19, 43, 22, 50. Yang C yaitu DC. DC sama dengan dalam kurung 5, 6, 7, 8, tutup kurung dalam kurung 1, 2, 3, 4 sama dengan baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, baris 2 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 2. Jadinya yaitu sama dengan 5 kali 1 tambah 6 kali 3, 5 kali 2 tambah 6 kali 4, 7 kali 1 tambah 8 kali 3, 7 kali 2 tambah 8 kali 4 sama dengan 5 tambah 18, 10 tambah 24, 7 tambah 24, 14 tambah 32. Dapat hasilnya yaitu 23, 24, 31, 46. Terlihat bahwa hasil CD tambah DC yang bagian D yaitu adalah PQ. PQ sama dengan minus 1, 3, 2, 1, 1, 1. Dalam kurung 1, 2, minus 3, 5, 6, minus 2. Sama dengan baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, baris 2 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 2. Sama dengan minus 1 kali 1 tambah 3 dalam kurung minus 3 tambah 2 kali 6. Minus 1 kali 2 tambah 3 kali 5 tambah 2 dalam kurung kali dalam kurung minus 2. 1 kali 1 tambah 1 kali dalam kurung minus 3 tambah 1 kali 6. 1 kali 2 tambah 1 kali 5 tambah 1 kali dalam kurung minus 2 sama dengan minus 1 tambah minus 9 tambah 12 minus 12 tambah 15 tambah minus 4. 1 tambah dalam kurung minus 3 tambah 6, 2 tambah 5 tambah. Yang kedua itulah transpose matrix. Transpose suatu matriks, misalkan matriks A dilambangkan dengan AT, adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menukarkan baris matriks A menjadi kolom matriks AT dan kolom matriks A menjadi baris matriks AT. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Kepada Risma. Selanjutnya determinan. Slide selanjutnya. Determinan dari matriks A dapat ditulis dengan determinan dalam kurung A atau biasanya dilambangkan dengan tegak. Determinan matriks biasanya hanya terdapat di matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Lihat di matriks ordo 2x2. Determinan A. Biasanya untuk mencari determinan dikali ulang antara A dikali B dengan B dikali C. A dikali D dikurang B dikali C. Contoh soalnya. Perhatikan matriks A di bawah ini. Diketahui matriks A 1, 2, 3, dan 4. Nilai determinan di matriks A di atas adalah pembahasannya. Determinan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Sama dengan 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3. Sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Selanjutnya determinan berordo 3x3.
Untuk mencari determinannya sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I ditambah 2 kolom di depan A, B, D, E, G, H. Gambar garis merah bergaris positif, garis biru dengan dalam kurung A dikali E dikali I ditambah dalam kurung B dikali F dikali G ditambah dalam kurung C dikali D dikali H dikurang dalam kurung C dikali E dikali G dikurang dalam kurung A dikali F dikali H dikurang dalam kurung B dikali D dikali I, atau determinan A sama dengan dalam kurung A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurang dalam kurung C dikali E dikali G ditambah A dikali F dikali H ditambah B dikali D dikali I tutup kurung. Contoh A, tentukan determinan berikut ini. Misalkan matriks A 2 1 3 1 4 2 3 1 2. Jawabannya determinan A 2 1 3 1 4 2 3 1 2 ditambah 2 kolom 2 1 1 4 3 1 sama dengan dalam kurung 2 dikali 4 kali 2 ditambah 1 kali 2 kali 3 ditambah 3 kali 1 kali 1 dikurang dalam kurung 3 kali 4 kali 3 ditambah 2 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 kurung sama dengan 16 ditambah 6 ditambah 3 dikurang 36 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 25 dikurang 42 sama dengan min 17. Sekian, terima kasih. Baik, penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Aida. Pada inilah dipersilakan. Mohon untuk rekan-rekan yang lain mengunmute terlebih dahulu. Oke, baik. Saya akan menjelaskan pada bagian inverse. Nah, inverse itu ada yang berordo 2 kali 2 dan ada yang berordo kali 3. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari inverse matriks tersebut. Mungkin pada bagian ini tidak ada kami tampilkan, tapi setidaknya saya akan menjelaskan. Nah, yang pertama itu ada A besar min 1 sama dengan A besar min 1, A sama dengan 1. Nah, kemudian itu ada AB min 1 sama dengan B min 1, A min 1. Kemudian yang ketiga ada A dalam kurung A min 1, pangkat min 1 sama dengan A. Nah, kemudian ada juga jika XA sama dengan B, maka X sama dengan BA min 1. Nah, jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A min 1B. Nah, secara umum, kita dapat melihat bahwa rumus dari inverse dari matriks tersebut adalah A min 1 sama dengan 1 putus. Oke. Apakah suara saya masih terdengar? Udah, ayo udah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke inverse matriks ordo kali 2, kita harus mengetahui dulu apa sih rumus dari inverse tersebut. Nah, rumusnya itu A min 1 sama dengan 1 per det dalam kurung A dikali A dj dikali A. Nah, keterangannya apa tuh? Nah, A min 1 sama dengan inverse dari matriks A, kemudian det A itu merupakan determinan dari matriks A, dan ADJ dalam kurung A sama dengan adjoint matriks A. Nah, baru nih kita masuk ke inverse matriks ordo 2 kali 2. Nah, kita kan udah tahu tuh rumus matriks terbalik dan sifat-sifatnya, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara menentukan inverse matriks 2 kali 2. Nah, di sini ada rumusnya, yakni A min 1 sama dengan
1 per mutlak A dikali adjoin A dengan syarat mutlak A tidak sama dengan 0. Nah, jika A sama dengan A, B, C, D, maka A-1 sama dengan 1 per AD dikurang BC dikali D dalam kurung D min B, min C, dan A dengan A mutlak A tidak sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada kita disuruh menentukan matriks inverse dari 2, 1, 4, 6. Nah, pembahasannya untuk menghitung kebalikan dari matriks, metode cepat digunakan. Sebelum menggunakan rumus matriks terbalik di atas, pertama-tama kita harus menentukan dulu nilai adjoinnya. Nah, untuk menentukan matriks inverse 2 kali 2 yang berdekatan, kita hanya perlu menukar atau memindahkan elemen. Posisinya ada di baris pertama, kolom pertama, dengan elemen di baris kedua, kolom kedua. Nah, berikutnya baris kedua dari kolom pertama dan baris pertama dari kolom kedua dikalikan dengan -1. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini kita bisa lihat kan? Oh, maaf. Apakah kursor saya terlihat? Nah, ini. Di sini kita bisa melihat bahwa 2, 1, 4, 6, kemudian kita balikan. Kita balikan letak elemen-elemennya, yang mana di sini 2 dan 6 ini kita balikan menjadi 6, 2. Nah, kemudian yang untuk dalam dasarnya itu ini B, ini C, kita jadikan dia menjadi min. Nah, kemudian selanjutnya kita cari determinan matriks, yaitu dengan cara det sama dengan 2 kali 6 dikurang 4 kali 1. Nah, yang ini dikali ini, yang ini dikali ini, atau bisa dibilang ini kali silang ya. Nah, kemudian kita dapat 2 kali 6 sama dengan 12 dikurang 4 kali 1 sama dengan 4. Karena tadi min, kita masukkan nilai minnya, yaitu 12 dikurang 4 dapat 8. Kemudian kita lanjut ke setelah dapat nih nilai adjoin dan determinan matriks diketahui, kemudian masukkan rumus matriks di atas, maka hasilnya, nah ini A-1 kita masukkan ke rumus dasar tadi. A-1 sama dengan 1 per det A dikali adjoin A. Nah, A-1 sama dengan 1 per 8. Nah, 1 per 8 ini dapatnya dari mana? Nah, 8 ini yang ini. Kemudian dikali dengan yang tadi sudah kita balikan. Nah, 6 min 1 min 4 dan 2. Kemudian adjoin A-1 sama dengan, nah, dalam kita kalikan nih 1 per 8 ini ke masing-masing elemen di dalam ini, yaitu dikali 6, 1 per 8 dikali 6, 1 per 8 dikali min 1, 1 per 8 dikali min 4, 1 per 8 dikali 2. Setelah dapat hasil, maka hasilnya A-1 sama dengan 2 per 3, min 1 per 8, min 1 per 2, dan 1 per 4. Kemudian kita next. Kemudian kita masuk ke matriks berorder 3 kali 3. Nah, rumus kebalikan dari matriks 3 kali 3 ini sesuai dengan urutan matriks berorder 2 kali 2 sebagai berikut. Nah, sama nih rumusnya kayak yang tadi, yaitu A-1 sama dengan 1 per det A dikali adjoin A. Nah, kemudian kita dalam menentukan urutan 3 kali 3 dapat dicari dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode Sarus. Nah, metode Sarus ini suka kita gunakan dalam metode dalam mencari determinan, yang mana dua kolom pertama itu ditambahkan ke bagian belakang. Nah, metode Sarus ini bisa kita contohkan nih, A sama dengan P, Q, R, S, T, V, W, X, Y. Nah, kalau kita menggunakan metode Sarus, A mutlak sama dengan P, Q, R, R, S, T, V, W, X, Y. Kemudian kolom 2 pertama ini kita masukkan ke bagian belakang.
Nah, kita untuk yang pertama ini yang untuk garis yang warna kuning ini disebut dengan diagonal utama, dan kemudian yang itu diagonal kedua. Yang mana yang diagonal ini nih, diagonal yang berwarna kuning ini nilainya adalah positif, dan yang berwarna biru nilainya negatif. Nah, kemudian kita dapat menggunakan dengan matriks kofaktor. Nah, ini bentuk dari matriks kofaktor. Pasti kalian bingung, nah matriks kofaktor itu apa? Matriks kofaktor itu matriks yang elemennya dimodifikasi oleh nilai-nilai determinan yang nilainya bukan kolom dan tidak selaras dengan elemen sumber. Nah, kemudian sebagai alternatif, tanda positif atau negatif diberikan sebagai berikut. Nah, ini positif, negatif, positif, positif, negatif, positif, negatif, dan positif, negatif, positif. Nah, kita bisa melihat contoh soalnya nih. Di sini kita dapat melihat bahwa matriks A dikenal sebagai berikut. Di sini ada A sama dengan 201, 312, dan 432. Kita disuruh menentukan kebalikan dari matriks A di atas. Nah, jadi apa yang dapat kita lakukan? Nah, langkah pertamanya kita harus mencari dulu kofaktornya. Kofaktor itu kan kita dapat melihat positif, negatif, dan positif. Kemudian negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, di sini kita mendapatkan positifnya 1, 2, 3 pada kolom pada kolom pertama, kemudian pada kolom kedua yaitu ada 3, 1, 4, 2 dengan tanda kurang atau negatif, kemudian di kolom ketiga yaitu 3, 2, 4, 3 dengan tanda positif. Nah, kemudian pada bagian bawahnya yaitu tanda kurang yaitu 0, 1, 2, 3, kemudian kolom keduanya 2, 1, 4, 3 dengan tanda positif, dan kemudian next 2, 0, 4, 2 dengan tanda negatif, dan 0, 1, 1, 2 dengan tanda positif, 2, 1, 3, 2 dengan tanda negatif, 2, 0, 3, 1 dengan tanda positif. Nah, kemudian kita peroleh cof A-nya yaitu min 1, min 2, 1, 2, 2, min 4, min 1, 1, 2. Kemudian kita langkah selanjutnya yaitu mencari adjoint matriksnya. Nah, kita mencari dengan cara cof A sama dengan kita masukkan nilai yang tadi, nilai cof A-nya tadi. Kita pindahkan ke sini, yaitu min 1, min 2, 1, 2, 2, min 4, min 1, 1, 2. Nah, maka adjoint matriksnya akan menjadi adjoint A sama dengan min 1, 2, min 1, min 2, 2, 1, dan 1, min 4, 2. Di sini dapat kita lihat kok ininya di sini 1 dan ini min 1 kok kenapa dijadikan adjoint, mengapa menjadi min 1 dan 1. Nah, kembali ke rumus yang tadi bahwa D dan C itu jika kita balikan maka akan hasilnya akan bertukar menjadi min 1 dan 1. Sampai sini paham? Nah, kemudian kita cari langkah ketiga, yaitu mencari determinan matriks A. Nah, yang mana determinan dari matriks A itu dapat kita cari dengan det A sama dengan 201, 312, 423. Nah, itu tuh kita masukkan dari yang ini, dari angka awal. Kemudian kita tambahkan dua kolom pertama. Dapat dilihat, maka didapat di sini determinan A sama dengan 213 ditambah dalam kurung 0 dikali 2 dikali 4 ditambah dalam kurung 1 dikali 3 dikali 2 dikurang 1 dalam kurung 1 dikali 1 dikali 4 dikurang dalam kurung 2 dikali 2 dikali 2 dalam kurung 0 dikali 3 dikali 3. Nah, setelah itu dijumlahkan, kemudian kita akan memperoleh hasil 6 ditambah 0 ditambah 0 dikurang 4 dikurang 8 dikurang 0, maka hasilnya yaitu 0. Kemudian langkah berikutnya
langkah yang merupakan langkah terakhir ialah kita mencari inverse dari matriks A. Nah, inverse dari matriks A ini kita dapat mencari dengan cara A-1 sama dengan 0 dikali. Kita masukkan nilai yang sudah kita adjoin tadi ke sini. Nah, kita pindahkan menjadi -1, 2, -1, -2, 2, 1, 1, -4, 2. Nah, kemudian setelah itu kita sederhanakan akan menjadi A-1 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 0, 0, 0. Nah, itulah hasil dari kebalikan matriks di atas, yaitu matriks A. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah-salah kata dan salah-salah menerangkan, kami mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.